Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Semoga damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus terus melimpah dalam kehidupan saudara. Hari ini kita akan melihat Roma bab yang pertama ayat 14 hingga ke-17. Paulus bersedia memberitakan Injil. Kita juga akan melihat bagaimana Injil dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari kita baca ayat yang ke-14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kerana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lihat kembali ayat 14 dan 15. Apabila Paulus datang ke Roma, dia ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma. Inilah kerinduan Paulus. Inilah misi, inilah beban Paulus. Ya, kemana dia pergi? Dia mau memberitakan Injil. Nah, inilah beban dan misi yang harus kita ada juga. Ya, kita harus belajar dari Paulus tentang hal ini. Dan inilah kesempatan yang dapat kita belajar dari petikan ini. Amin. Ya, dalam ayat 14, Paulus merasakan bahwa ia berhutang kepada semua orang. Yaitu Paulus ingin dan Paulus sentiasa bersedia untuk memberitakan Injil. Ya saudara, hidup kita memang bebas dari segala hutang manusia. Kita tidak berhutang kepada sesiapa, kecuali kalau ada hutang pinjaman uang lah. Maka kita perlu langsaikan hutang itu secepat mungkin. Nah, yang pentingnya manusia mau bebas dari segala tanggungan hutang. Ya, kita mau hapuskan segala tanggungan dan tidak mau berhutang kepada sesiapa. Tetapi ada satu hutang yang tak boleh kita hapuskan. Ya, satu hutang yang harus kita pikul dan tanggung sepanjang masa terhadap manusia, yaitu mengongsikan berita baik keselamatan. Nah, inilah kewajiban yang harus kita tanggung. Paulus mengatakan bahwa dia bersedia untuk memberitakan Injil. Dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya jelas tertulis, I am ready to preach the gospel. Dan tata bahasa grammar ya yang digunakannya adalah dalam present tense, ya, yaitu always ready. Maksudnya Paulus sentiasa bersedia memberitakan Injil. Maka boleh dikatakan Paulus akan merebut apa saja kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Always ready, ya, selalu sedia. Kemana saja dia pergi, di mana saja dia berada, dia mau memberitakan kebenaran Injil. Ya, malah Paulus mengatakan bahwa ia mengabdikan diri kepada semua orang untuk tujuan ini, yaitu menyampaikan Injil kepada mereka. Ya, mari kita baca dalam 1 Korintus bab 9 ayat 18 dan 19. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Sungguh pun aku bebas, ya, yaitu tidak berhutang, ya, tidak berhutang, bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Wow. Paulus mengabdikan diri kepada semua orang dalam hal memberitakan Injil. Nah, apa maksudnya mengabdikan diri? Ya, maksudnya dia melakukan pelayanan ini bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, bukan untuk mendapat nama. Ya, aku mau jadi penginjil yang hebat dan ternama seperti Billy Graham, seperti Reinhard Bonnke. Tidak, bukan untuk mendapat lebih banyak upah. Ya, mau mendapat uang persembahan dari gereja-gereja. Ya, mau dijemput lebih banyak supaya dapat lebih banyak uang. Bukan, ya, bukan untuk mendapat lebih banyak follower atau subscriber untuk channelnya. Tidak. Singkatnya, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Ya, Paulus mengabdikan diri kepada Tuhan dan kepada semua orang. Untuk apa? Paulus berkata, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Haleluya. Inilah keuntungan yang lebih besar dari segala-galanya. Keuntungannya lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Nah, inilah yang dia usahakan. Ya, maka kita telah melihat kerinduan hati dan Paulus yang memberitakan Injil. Ya, Paulus rasa dia berhutang. Ya, dia mesti melakukan pemberitaan Injil ini. Dan yang keduanya, Paulus sentiasa bersedia. Ya, dia mencari kesempatan. Dan yang ketiganya ialah pengabdian diri. Ya, Paulus akan melakukan apa saja ya untuk melayan dan membawa orang kepada Yesus. Ya, bukan saja Paulus mengabdikan diri kepada semua orang, Paulus bahkan menyerahkan nyawanya untuk memberitakan Injil. Nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya saudara, ini telah menjadi misi utama. Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini adalah misi hidup Paulus. Paulus akan mengusahakan misi hidup ini sampai akhir hayat hidupnya. Ya, Paulus sangat committed. Dia sangat sungguh-sungguh kepada misi ini. Ya, saudara, pada kali pertama bila saya baca ayat ini, saya telah tergerak dalam hati dan terdorong dengan kesungguhan Paulus yang ingin menjadi saksi Kristus dalam memberitakan Injil. Ya, maka saya pun sekarang mengambil ayat ini, mengangkat ayat ini sebagai misi hidup saya juga. Mari kita baca sekali lagi ya ayat ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bila kita sudah terima Injil dan diselamatkan, maka kita ada satu tanggung jawab untuk mengongsikan berita baik Injil ini kepada orang lain. Contohnya, saya bagi suatu contoh di dalam kampung. Ya, penduduk kampung diserang satu wabak penyakit yang sangat-sangat memudaratkan ya. Ya, setiap hari ada orang mati. Tetapi Anda telah menemui satu ubat yang bagaimana hendak selamatkan mereka, yang dapat sembuhkan mereka. Nah, apakah Anda akan simpan ubat ini atau memberitahu mereka? Ya, sudah tentunya kita mau memberitahu semua orang tentang ubat ini dan bukan sembunyikannya, sebab kita mau selamatkan mereka daripada mati. Tapi katakan, kalau Anda
sembunyikan ubat ini, tak mau kongsi dengan orang lain. Dari segi undang-undang, adakah Anda bersalah? Yaitu tidak mengongsikan ubat ini tapi kamu sembunyikannya. Sebenarnya dari segi undang-undang, Anda tidak bersalah. Tetapi dari perspektif moral, Anda akan dipandang sebagai seorang penjahat. Karena tidak mau memberitahu ubat yang menyembuhkan. Anda membiarkan orang mati saja. Ya, begitu juga dengan pemberitaan Injil. Kita tidak dipaksa oleh undang-undang ya untuk memberitakan Injil, tetapi kita mempunyai suatu tanggung jawab dari segi moral untuk memberitakan Injil yang menyelamatkan manusia. Amin. Ya, jenayah terbesar terjadi. Ini jenayah yang tak tertulis, ialah apabila gereja tidak memberitakan Injil keselamatan. Ini adalah karena manusia berada di bawah kuasa dosa. Nah, inilah penyakit yang paling berbahaya, ya, yang akan mematikan setiap orang. Mereka akan menuju kebinasaan. Tanpa Injil, mereka akan binasa. Dimurkai Allah. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata, aku berhutang. Ya, sebab Paulus mempunyai jawaban kepada masalah utama manusia, yaitu dosa. Dan jawaban kepada masalah utama manusia adalah Injil. Maka Paulus tidak rasa teragak-agak, tetapi sungguh-sungguh mahu memberitakan Injil. Karena Injil adalah jawaban kepada masalah utama manusia. Mari kita lihat ayat yang seterusnya 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, Paulus di sini berkata mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, saudara, Paulus amat yakin dengan apa yang dia miliki dan mahu beritakan. Nah, ini bukan keyakinan yang samar-samar atau harap-haraplah. Ada keraguan tentang keselamatannya. Ya, Paulus memiliki keyakinan yang kuat. Ya, keyakinan yang pasti. Keyakinan yang 100% tentang keselamatannya. Ya, saudara, kenapa Paulus mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil? Ya, karena Paulus percaya Injil adalah kuasa dan kekuatan Allah yang boleh menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, saudara, kuncinya adalah percaya. Ya, percaya. Jikalau percaya, maka diselamatkan. Ya, diselamatkan bukan dengan usaha atau kekuatan sendiri. Diselamatkan bukan dengan berbuat baik atau menjadi orang baik, tetapi diselamatkan melalui kekuatan Allah. Perkataan kekuatan dalam ayat ini dalam bahasa asal Yunaninya adalah dunamis. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya ialah dynamite, yaitu bahan peletup. Ya, Injil adalah kuasa dan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan yang mengubah hidup mereka. Ya, sekiranya ada orang yang pernah diselamatkan oleh Injil Allah, pernah merasakan kuasa dan kekuatan Allah yang mengubah hidup, Pauluslah orangnya. Ya, Paulus sebelum mengenal Tuhan, Paulus adalah orang yang sangat-sangat kuat beragama. Ya, dialah orang yang tahu banyak hukum-hukum Allah. Dan dia menghidupi hukum-hukum Allah itu. Tetapi Paulus orangnya jahat. Orangnya kejam juga. Ya, Paulus menganiayai gereja. Paulus menyiksa. Paulus menindas orang-orang Kristen.
Tapi dialah orang yang beragama. Ya, Paulus menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Paulus orang yang kuat beragama. Masalahnya, dia belum kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, ya maka Paulus sangat jahat. Seperti dialah yang senjata iblis. Tapi dalam Injil ada kuasa yang lebih besar dari kuasa iblis. Dan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Ya, kalau Allah menyelamatkan dengan kekuatannya yang dynamite, tidak ada orang yang dapat menghalang atau membinasakan keselamatan Allah itu. Karena ia adalah Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya saudara, siapa dapat melawan kekuatan Allah yang dynamite kan? Ya, kuasa Injil telah menyelamatkan Paulus. Hidup Paulus berubah. Berubah dari seorang penganiaya gereja, dia menjadi pendiri gereja. Ya, dia yang memusnahkan gereja, ya dia sekarang membangunkan gereja. Dia yang memenjarakan orang-orang Kristen, nah sekarang dia membebaskan orang-orang dari penjara dosa. Dia yang menindas orang-orang Kristen, dia mau memenangkan sebanyak mungkin orang untuk Yesus Kristus. Haleluya. Ya, dia tidak lagi menyerang Kristen, tetapi menjadi seorang yang paling kuat mempertahankan iman Kristen. Apa yang boleh mengubah seorang seperti Paulus ini sehingga dia dapat menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus? Hanya Injil. Injil yang dapat menyelamatkan. Tidak ada cara lain atau melalui usaha manusia. Ya, bukan melalui sains, bukan pengetahuan atau pendidikan, bukan juga agama ataupun reformasi. Bukan semua ini. Ya, walaupun semua ini penting, sains penting, pendidikan penting, pengetahuan agama, tetapi saudara, semua ini tiada kuasa untuk mengubah manusia untuk menjadi benar di hadapan Allah. Hanya Injil dan Injil saja yang dapat menyelamatkan manusia berdosa. Ya saudara, apa yang ada dalam Injil yang begitu penting sekali di mana Tuhan dapat menyelamatkan? Ayat ke-17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil menyelamatkan karena di dalamnya nyata perbenaran Allah. Nah, untuk bahasa Malaysia lebih tepat istilahnya adalah perbenaran. Dan inilah perkataan yang dipakai dalam Alkitab versi Borneo, AVB. Ya, perbenaran ini penting. Ya, perkataan ini wujud sebanyak lebih kurang 89 kali dalam Perjanjian Baru dan mungkin paling banyak sekali dalam surat Roma, yaitu sebanyak 32 kali. Maka kita akan banyak kali bertemu dengan perkataan ini ya. Dan karena itu adalah sangat penting untuk belajar dan memahami perkataan ini. Secara ringkasnya, ia bermaksud kita adalah orang berdosa, tetapi telah diperbenarkan oleh Allah sehingga memungkinkan seorang yang berdosa itu berdamai, ya, yaitu berbaik semula dengan Tuhan sepenuhnya, ya, tidak bersalah lagi, ya, hutang dosa telah dihapuskan. Amin. Maka kita bersyukur di dalam Injil ada perbenaran Allah. Dan perbenaran Allah ini dapat diterima sepenuhnya oleh seseorang apabila ia percaya dan beriman kepada Yesus. Ya saudara, percaya. Hanya percaya. Kita diselamatkan dan diperbenarkan sehingga kita dapat berdamai semula dengan Tuhan. Ya, akhirnya saudara kita tidak dapat membayar balik apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kita. Ya, terlalu besar
pengorbanan Yesus dan anugerah Tuhan itu. Tetapi kita boleh menunjukkan kesyukuran dengan memberitakan Injil yang berkuasa ini. Inilah hutang yang kita ada. Kita masih berhutang dalam memberitakan Injil kepada mereka yang masih hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Dan hanya Injil yang dapat selamatkan mereka dan memerdekakan mereka daripada penjara dosa. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan kepada kami kuasa Injil yang dapat menyelamatkan setiap orang percaya. Kami sangat-sangat bersyukur karena keselamatan kepada hidup kekal telah sedia ada sekarang dan dianugerahkan kepada setiap orang yang hanya perlu datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan bukan saja menyelamatkan setiap orang yang sudah percaya, Injil itu dapat mengubah hidup kami seperti mana yang telah terjadi dengan Rasul Paulus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau yang sangat-sangat mengasihi kami. Dan sebagai tanda kesyukuran, kami harus bersedia memberitakan Injil dan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami memohon, ya Tuhan, bangkitkan kami, bangunkan gereja-Mu untuk menjadi saksi Kristus yang setia dan pengaruh yang baik di mana saja kami berada. Biarlah hidup kami akan dapat terus bersinar untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih sehingga kita bertemu kembali dalam seri pembelajaran yang seterusnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.